Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Abdul Rohim. Saya alumni Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Sekarang berkegiatan di salah satu website kebudayaan Langgar.co dan aktif di Pondok Pesantren Kaliopak, Pondok Pesantren Budaya Kaliopak pastinya. Eh, Selamat datang untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, fakultas yang sangat kita cintai, fakultas yang sangat kita bangga-banggakan. Terkait kebudayaan, saya hanya ingin memberi gambaran terkait bagaimana sih kebudayaan itu. Pada dasarnya, budaya itu sesuatu hal yang sangat melekat dalam hidup kita, sesuatu yang sangat prinsipil begitu. Dan kalau kita mengacu pada definisi Ki Hajar Dewantara, kebudayaan adalah proses olah rasa, cipta, dan karsa begitu. Dalam konteks ini saya hanya ingin menekankan bahwa budaya itu bukan semata hanya produk hasil dari yang kita nikmati, seperti yang kita tahu di Jawa ada ketoprak, ada wayang. Bukan hanya seperti itu, tapi kebudayaan adalah proses laku manusia yang itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Proses kita pahami sebagai perjalanan. Jadi berkebudayaan adalah perjalanan seorang manusia untuk mencapai hakikat kemanusiaannya, yaitu kemanunggalan kepada Tuhan. Dan kebudayaan Indonesia pada tentunya adalah sesuatu hal yang mengarahkan kita kepada kemanunggalan, kepada hakikat kemanusiaan. Sederhananya, kebudayaan kita mengarahkan kita kepada Tuhan. Nah, semua ekspresi kebudayaan yang ada di masyarakat kita, produk-produknya, tatanan masyarakatnya, semuanya itu adalah proses dari pengutuhan manusia untuk menuju hakikat ketuhanan. Begitulah kebudayaan kita definisikan sebagai proses perjalanan manusia untuk mencapai hakikat kemanusiaan. Terkait tujuan kebudayaan, seperti yang saya terangkan tadi, gitu. Tujuan kebudayaan pada dasarnya adalah untuk menghaluskan budi, karena budaya itu dari kata budi. Budi itu akhlak yang baik, itu termanifestasikan dari ajaran Islam terkait apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW terkait diturunnya beliau itu adalah untuk memperbaiki budi manusia atau akhlak manusia. Nah, kebudayaan itu sendiri dalam konteks masyarakat Indonesia itu bagian dari untuk menghaluskan budi, untuk suatu suatu perjalanan untuk mencapai sesuatu hakikat terkait kebenaran. Nah, kebudayaan itu suatu yang hadir di tengah masyarakat kita untuk selalu menuntun kita kepada jalan kebenaran. Nah, semua produknya, semua tatanannya, semua nilai-nilainya itu semuanya diarahkan untuk mengenal Tuhan. Nah, itulah kebudayaan dalam arti hakikinya, pada arti filosofisnya. Nah, selama ini memang ada pergeseran terkait interpretasi tentang kebudayaan yang hanya dipahami sebagai produk, sebagai bentuk begitu. Tapi sebenarnya lebih dalam dari itu semua, kebudayaan adalah suatu jalan, atau kita mengartikan sebagai suluk perjalanan manusia untuk mengenal Tuhannya. Nah, pentingnya teman-teman semua mempelajari kebudayaan sebenarnya untuk bagaimana kita mengenal tentang hakikat diri kita. Tanpa kita mengenal diri kita, kita tidak akan mengerti hakikat keberagamaan kita, mengenal entitas ketuhanan kita. Nah, kebudayaan itu pada dasarnya mengarahkan kita untuk mengenal diri kita, untuk mengenal jati diri kita sebagai makhluk Tuhan begitu. Nah, tujuan terpentingnya dari kita mempelajari budaya adalah mengerti tentang diri kita sendiri, mengerti tentang bahwa manusia itu adalah hanya sekedar makhluk Tuhan yang selalu tunduk kepadanya, selalu tunduk kepada prinsip-prinsip yang diajarkan Tuhan. Hubungan kebudayaan dan Islam ini yang juga jadi konsen
kita atau kami di sini selama ini memang ada upaya untuk memisah-misahkan antara Islam dan kebudayaan. Dan ini sebenarnya tugas teman-teman Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, yang dimana yang itu embrionya sebenarnya setiap kebudayaan yang ada di Indonesia itu pada nilai dasarnya itu adalah spiritnya adalah spirit keagamaan, yaitu Islam. Lebih spesifiknya kita bisa baca sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia, itu toolnya atau alatnya itu menggunakan metrum kebudayaan. Kita lihat Kanjeng Sunan Kalijaga, para wali begitu, dia mengajarkan nilai-nilai agama itu dengan medium kebudayaan. Ada wayang kulit, dia membangun tatanan kerajaan, beliau juga mengajarkan masyarakat tentang tata nilai, bagaimana menghormati leluhur begitu. Dan dengan seperti itu artinya kebudayaan itu sendiri selalu terikat dengan gagasan keislaman. Nah, selama ini kita tahu antara agama dan budaya itu selalu dipisah-pisahkan karena ada definisi yang emang ada semacam pengetahuan atau power of knowledge, power pengetahuan yang selalu menjarakkan antara agama dan budaya. Ini sebenarnya udah berjalan begitu lama semenjak kolonialisme ada, sehingga gagasan terkait agama dan budaya itu harus dipisahkan. Tapi belakangan ini kita harus menyadari ada kesadaran baru, ada pengetahuan baru bahwa sebenarnya antara agama dan budaya itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita bicara budaya, itu adalah pada dasarnya juga agama, dan agama itu sendiri pada dasarnya juga kebudayaan. Nah, dari seperti itulah sebenarnya ini tugas penting bagi teman-teman muda dari Sunan Kalijaga atau dari Fakultas Adab untuk selalu menyuarakan, selalu menghubungkan dengan kajian ilmiah, dengan riset-risetnya, dengan penelitiannya untuk selalu menyambungkan kembali gagasan kebudayaan dan keagamaan. Dan ketika itu selalu terhubung, itu bagian dari bagaimana laku suluk tadi, laku mengenal diri kita untuk mengagungkan zat Tuhan yang bagian dari ekosistem semesta. Ya, ini juga penting ya, hubungan antara kebudayaan atau anak muda dengan kebudayaan. Sering kita hari ini memang sedang digempur dengan berbagai tantangan kebudayaan, di mana hari ini di era baru, di era digital gitu, kita emang seolah-olah berjarak dengan kebudayaan itu sendiri. Tantangannya banyak dari luar. Kita hari ini, generasi saya sama mama sekarang udah tidak lagi mengenal terkait apa sih kebudayaan itu gitu. Yang paling sederhana mengenal produk-produknya. Kebudayaan sama kebudayaan orang Pantura, kebudayaan orang Betawi, kebudayaan orang Makassar, bentuk-bentuknya apa. Banyak anak muda hari ini yang sudah tidak mengenal, bahkan meninggalkan, karena gempuran dari arus globalisasi, arus baru dari dunia yang semakin hadir setiap hari melalui gawe kita, melalui digital kita, sehingga kita luput untuk mengetahui kebudayaan kita. Padahal seseorang tanpa mengetahui kebudayaan, tanpa mengetahui entitas lokalnya, dia tidak akan pernah mengenal dirinya atau tidak mengerti tentang jati dirinya. Jadi dalam konteks ini, pentingnya anak muda untuk belajar kebudayaan itu adalah untuk memperteguh jati dirinya sebagai manusia Indonesia. Kenapa banyak hari ini anak-anak muda itu bahasa Inggrisnya itu floating mass ya, malah sekat mengambang. Dia selalu tergiring dibawa oleh arus viral, temennya kesana temennya lagi ada viral apa ikut kesana gitu. Dia tidak punya pijakan karena dia tidak pernah mengenal hakikat kebudayaannya, tidak pernah mengenal jati dirinya, sehingga dia hanya menjadi konsumen dari citra media massa begitu. Dia hanya konsumen, heboh game apa ikut ke sana, heboh viral apa ikut ke sana, sehingga dia tidak pernah mengetahui sebenarnya
sebenar-benarnya hakikat dirinya, kemauannya, tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan gitu. Nah, dalam konteks ini pentingnya anak muda mengetahui kebudayaan itu adalah bagian dari mengetahui jati dirinya, jati diri sebagai masyarakat Indonesia, dan itu tergantung lokalitas masing-masing. Sama saya orang Jawa Tengah, dengan saya mengerti nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan, sehingga saya tahu saya sebagai orang Jawa Tengah harus seperti apa. Nah, dalam konteks yang lebih luas, saya sebagai orang Indonesia itu seperti apa. Indonesia yang terkenal dengan nilai-nilai Pancasilanya, Indonesia yang terkenal dengan nilai-nilai keberagamannya, nilai persatuannya, dengan segudang nilai-nilai kebaikan yang itu sebenarnya akan menjadi benteng kita dari gempuran dari arus global, arus kapitalisme global. Nah, dalam konteks ini saya hanya ingin menekankan bagi teman-teman muda untuk jangan ragu-ragu untuk belajar terkait kebudayaan, karena dengan kebudayaanlah sebenarnya kita akan lebih tangguh sebagai bangsa, lebih kukuh sebagai manusia, dan kita akan selamat dari gemburan, dari arus baru, arus global yang sebenarnya itu malah mengasingkan kita dari jati diri kita sebagai manusia. Kira-kira seperti itu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.